Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman peserta kelas pelatihan hari ini selalu diberikan kebahagiaan dan tentunya selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, senang rasanya saya Haidar dari Trainer Our Learning Center bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tentunya dalam pertemuan yang sangat luar biasa ini kita akan sharing bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini menurut agama dan keyakinan masing-masing, kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tentunya kita dapat memetik kebermanfaatan yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, berdoa kami persilahkan. Berdoa dapat diakhiri dan dapat dilanjutkan di lain kemudian. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tentunya saya yakin orang-orang yang hadir dalam pertemuan ini adalah orang-orang yang hebat, adalah orang-orang yang keren, adalah orang-orang yang punya semangat yang luar biasa untuk menjadi seorang yang bisa berdampak kepada orang yang lain. Kenapa kalau saya bilang berdampak? Karena sejatinya sebenarnya seorang public speaker yang baik, dia tidak hanya datang berdiri lalu menyampaikan sebuah pesan atau materi lalu dia pulang. Tetapi seorang public speaker yang baik, dia adalah orang yang datang kemudian menyampaikan pesan dengan baik dan dia berpikir bagaimana pesan yang ia sampaikan ini bisa memberikan dampak sehingga peserta setelah selesai acara ada sesuatu yang bisa dia kerjakan, yang mereka kerjakan. Nah, inilah seorang public speaker yang baik. Dan kita Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana kita tidak hanya menjadi seorang public speaker yang hanya sekedar lancar berbicara dengan kaidah-kaidah yang sudah tertentu, tetapi bagaimana kita juga bisa menyampaikan pesan itu dengan baik, ditangkap dengan baik, kemudian para peserta kita ini bisa menerimanya dengan baik, kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, dan tentunya bagaimana sih kita ini menjadi seorang public speaker yang dicintai oleh para audiens atau para peserta. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa sih yang menjadi kecemasan atau kekhawatiran ketika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tampil di depan menjadi seorang public speaker? Saya yakin pasti dari kita semua pernah ya untuk tampil di depan, entah itu presentasi di kelas ketika tugas, entah itu presentasi di depan pimpinan ketika rapat atau lain-lain. Saya yakin kita semua pernah menjadi seorang public speaker sebenarnya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kira-kira apa sih yang menjadi kekhawatiran atau kecemasan ketika tampil di depan umum? Boleh, silakan Bapak Ibu angkat tangan. Baik, Bapak sebelah sana. Oke, karena grogi, Mbak ya. Baik, Ibu sebelah sana. Oke, baik, terima kasih Ibu. Karena kadang suka ngeblank, lupa materi begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua yang sudah bersedia menyampaikan apa sih yang menjadi kegelisahannya ketika tampil di depan banyak orang gitu ya, ketika menjadi seorang public speaker. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua kita pengen ya bahwa kegelisahan-kegelisahan tadi itu hilang dari dalam diri kita. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang yang pernah menjadi seorang yang pernah tampil di depan umum, bahkan saya sendiri pun pernah mengalami kegelisahan yang dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi kegelisahan itu, atau bagaimana sih kita ini bisa berdamai dengan kegelisahan tadi, bisa berdamai dengan rasa grogi, bisa berdamai dengan tiba-tiba kita yang ngeblank, bisa berdamai dengan audiens yang ya audiensnya kadang ada tipe-tipe audiens yang mengganggu kita, tipe-tipe audiens yang tidak menyimak apa yang kita sampaikan, tipe-tipe audiens yang menghantu ketika dalam pertemuan atau dalam kelas. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan hambatan-hambatan ini semua? Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua agar kita semua lebih semangat lagi ya. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kunci menjadi seorang public speaker yang paling penting adalah bagaimana kita membiasakan diri atau melatih jam terbang. Sedikit cerita ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya ketika memiliki kebiasaan ketika mau tampil atau ketika saya mau presentasi di depan banyak umum, saya selalu tidak pernah lupa untuk latihan terlebih dahulu. Walaupun saya sering menyampaikan materi yang sama, tetapi ketika saya akan tampil lagi, tampil, maka saya selalu menggunakan
cara saya yaitu dengan latihan-latihan dan mensimulasikan. Nah, bagaimana sih maksud dari mensimulasikan ini? Maksud dari mensimulasikan ini Bapak Ibu, jadi kalau saya di rumah ketika saya sebelum tampil, saya biasanya berdiri di depan cermin. Ya, di depan cermin. Kemudian saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, kemudian saya amati sendiri. Jadi ngobrol sendiri ceritanya ya Bapak Ibu ya. Atau kadang saya pernah juga mensimulasikan saya ketika akan tampil. Jadi saya presentasi ketika di depan rumah. Saya presentasi dan di depan saya ini ada boneka-boneka. Kebetulan di rumah saya Bapak Ibu ini karena adik-adik saya juga suka boneka, jadi ada boneka-boneka. Nah, saya mensimulasikan bahwa boneka ini adalah sebagai peserta. Jadi saya seolah-olah tampil di depan boneka ya, ada Doraemon, ada Nobita, ada Upin Ipin dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu trik yang saya lakukan. Nah, ini sangat mujarab Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang seolah-olah mensugestikan diri bahwa besok saya akan tampil seperti ini. Dan ini bagian dari gladi bersih, ya. Bagian dari gladi bersih. Artinya begini, jangan pernah kita melupakan cara ini. Kadang banyak orang Bapak Ibu yang sudah terbiasa tampil sehingga menyepelekan atau menyampingkan yang namanya latihan atau persiapan. Ya, sehingga ketika dihadapkan udah hilang ya. Nah, inilah yang sering terjadi. Maka kunci yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik ya. Bagaimana kita menguasai materi kita, bagaimana kita menguasai audiens kita. Jadi yang pertama adalah yaitu latihan, latihan dan latihan. Karena dengan latihan ini sama saja kita melatih diri kita, sehingga di dalam latihan ketika kita sedang latihan, kadang kita menemukan kekurangan-kekurangan sehingga itu yang bisa kita perbaiki. Kemudian setelah latihan kita mempersiapkan media yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan presentasi menggunakan PowerPoint. Jadi maka persiapkan PowerPoint sebaik mungkin. Siapkan PowerPoint ini menyenangkan bagi peserta. Karena ingat kuncinya Bapak Ibu ya adalah PowerPoint, bukan power text. Nah, inilah yang menjadi kebiasaan kadang banyak orang. Ketika menyiapkan media PowerPoint, maka yang ditampilkan di situ adalah teks. Sehingga semuanya penuh kayak majalah atau kayak koran Bapak Ibu. Tapi yang benar adalah dan yang baik adalah PowerPoint. Yaitu yang kita tampilkan hanya poin-poinnya tertentu saja. Jadi setelah kita menyiapkan medianya dengan semaksimal mungkin, secantik mungkin, sekreatif mungkin, maka ketika ada audiens kita yang melihat media kita, ini akan tidak jenuh, akan menyenangkan, akan ingin terus melihat slide per slide yang kita tampilkan. Ditambah lagi dengan penampilan kita yang baik, maka akan menjadi sebuah penampilan yang luar biasa. Ya, tadi kita udah latihan, mempersiapkan medianya dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa beradaptasi dengan peserta. Kita harus memenangkan emosi peserta. Artinya, kadang ada seorang public speaker yang dia membuat sekat antara peserta sehingga peserta tidak ada kedekatan emosi. Nah, inilah yang harus kita bangun Bapak Ibu. Gimana ada kedekatan emosi antara kita sebagai public speaker dan juga dengan peserta. Nah, bagaimana caranya kalau saya Bapak Ibu? Ya, saya biasa melakukan ini. Jadi misalkan saya diundang di sebuah acaranya pukul 8 misalkan. Saya tampil di pukul 8. Saya membawakan materi di pukul 8. Setelah telatnya saya mengusahakan saya datang di lokasi acara ini pukul setengah 8 Bapak Ibu. Ya, pukul setengah 8. Karena saya ingin mengenali audiens saya. Karena ini penting Bapak Ibu. Mengenali audiens itu sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar mengenali materi kita, memahami materi kita, tapi kita juga harus mengenali audiens kita Bapak Ibu. Ya, kita harus memahami siapa sih yang menjadi audiens kita. Syukur-syukur kalau misalkan kita datang kondisinya lagi coffee break atau lagi jeda istirahat makan siang, sehingga disitulah kita coba bangun emosi kita. Kita datangi para peserta, salah satu peserta kita ajak ngobrol sambil menikmati makan coffee break atau makan siang. Nah, disitulah kita akan terbangun emosinya Bapak Ibu, sehingga ketika nanti Bapak Ibu sudah tampil depan, maka si peserta sudah tahu, oh ini Bapak yang tadi, yang sempat ngobrol sama saya tadi. Nah, inilah salah satu cara bagaimana kita membangun emosi. Baik Bapak Ibu, boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semua. Karena luar biasa sekali, tidak terasa ya Bapak Ibu, kurang lebih 2 jam kita bersama. Kita ngobrol banyak, kita sharing banyak, kita belajar banyak bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik dan dicintai oleh para audiens. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya saya juga ingin
belajar banyak dari Bapak Ibu semua. Jadi mari kita sama-sama belajar, mari kita berproses bersama-sama, nikmati setiap prosesnya Bapak Ibu. Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan kita harus bisa menikmati proses yang harus kita lewati. Terima kasih Bapak Ibu, saya Haidar Iskandar, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.